Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Ya, jadi apa itu metabolisme? Nanti yang akan saya jelaskan untuk pertemuan kali ini adalah enzim dan katabolisme. Ya, enzim dan katabolisme. Oke. Metabolisme itu merupakan perubahan. Secara sederhana, metabolisme adalah penggunaan makanan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Jadi kalian beraktivitas, olahraga, ya, jalan atau kemanapun itu kan membutuhkan energi ya. Istilah itu adalah metabolisme. Untuk lebih mudah untuk memahami metabolisme, harus mengerti panduan di bawah ini. Yang pertama adalah enzimnya yang berperan di situ. Yang kedua adalah siklus. Jadi ada yang dia prosesnya itu melingkar berbentuk siklus atau dia linear lurus seperti ini. Nah, jadi proses skemanya seperti ini. Nanti untuk proses pada metabolisme itu ada yang linear, ada yang siklus. Jadi resikel muter. Sesuai di awal tadi bahwa metabolisme itu pecah menjadi dua. Yang pertama harus ada enzim. Yang kedua meliputi katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu adalah pemecahan struktur kompleks menjadi lebih sederhana, sedangkan yang anabolisme itu adalah pembentukan dari struktur sederhana menjadi kompleks. Nah, enzim di sini sangat berperan pada proses metabolisme. Enzim merupakan protein yang tersusun atas asam amino yang berukuran lebih besar dari substratnya. Nah, tapi enzim di sini dia bekerja, tapi dia enggak ikut bereaksi. Contohnya seperti ini. Dulu waktu kalian kelas 2, pada saat materi bab pencernaan, ya kan, itu ada maltosa. Ya. Maltosa ini adalah disakarida, dipecah oleh enzim maltase akan menjadi 2 glukosa. Di sini maltase tidak ikut bereaksi, ya. Tapi tanpa adanya maltosa nggak akan bisa berubah menjadi 2 glukosa. Terus struktur enzim itu ada 3. Yang pertama adalah apoenzim, jadi bagian protein. Enzim itu ada bagiannya protein. Terus ada bagian yang bukan protein atau yang disebut dengan gugus protestik. Yang ketiga adalah kofaktor. Kofaktor adalah gugus proteksi yang berasal dari molekul anorganik. Jadi susunan atau komposisi enzim ada 3 tadi. Ciri-ciri enzim yang pertama, biokatalisator. Enzim yang hanya dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup. Jadi dihasilkan oleh sel makhluk hidup. Yang kedua protein. Sifat enzim sama dengan protein yang dapat rusak pada suhu tinggi. Makanya kalau kalian orang-orang itu nggak kuat di suhu 50 derajat ke atas, itu karena apa? Karena enzimnya nggak bekerja. Kalau enzim kita nggak bekerja, otomatis metabolisme atau seluruh kegiatan tubuh kita kalau berhubungan dengan enzim nggak akan bekerja. Sehingga apa? Kita bisa mati. Dan terpengaruh itu tadi ya, pengaruh oleh suhu. Bekerja secara khusus, enzim tertentu hanya dapat mempengaruhi reaksi tertentu, tidak dapat mempengaruhi reaksi lain. Jadi pasangannya itu yaitu, kalau tadi maltosa, enzimnya maltase berubah glukosa. Enzim yang lain nggak bisa. Dapat digunakan berulang kali, jadi nggak akan habis. Rusak oleh panas. Ya rusak oleh panas. Kalau suhunya di atas 50 tadi, dia akan rusak. Tidak ikut bereaksi. Tadi kan contohnya maltosa, enzimnya maltase menjadi glukosa. Maltasenya tidak bereaksi, dia tidak berubah. Yang berubah maltosa jadi glukosa, tapi dengan tidak adanya enzim maltosa nggak akan bisa berubah menjadi glukosa. Bekerja dapat balik, ya, dapat bolak-balik. Jadi kalau katakan A berubah menjadi B bisa berubah menjadi A. Itu yang berubah adalah enzim. Kerja enzim itu dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama mengaruhi bisa suhu. Nah, jadi suhu optimal itu kerja pada 30 derajat Celcius. Suhu tubuh kita kan 30 derajat Celcius. Sehingga enzim itu bisa bekerja secara optimal dan rusak pada suhu tinggi. Kalau pada suhu rendah, dia kurang optimal, kerjanya minimal. Orang-orang hidupnya di kutub itu, enzimnya itu bisa bekerja tapi tidak optimal. Tapi kalau panas, dia nggak bisa bekerja. Karena apa?
dia akan rusak sehingga orang itu akan pH kerja pada pH tertentu di sini adalah 7 netral. Inhibitor zat penghambat, jadi pengaruh juga. Jadi kalau semama nanti saya jelaskan ya. Aktivator zat yang membuat kerja enzim lebih giat. Jadi ada yang menghambat, ada yang lebih giat. Nanti saya jelaskan. Nah ini enzim, ini substrat A. Enzim bertemu dengan substrat sama, jadi dia itu spesifik. Nggak bisa enzim ini bekerja untuk substrat ini, nggak bisa spesifik. Sehingga kan dihasilkan apa produk akhirnya ini. Jadi dua. Yang tadinya satu direaksikan oleh enzim sehingga akan pecah menjadi 2 produk. Ini gelas ya. Cara kerja enzim itu ada yang pertama teori gembok dan anak kunci. Teori ini menjelaskan bahwa setiap enzim memiliki bentuk ruang yang hanya sesuai dengan satu jenis substratnya saja. Jadi seperti Anda itu menganalogikannya dengan gembok dan kunci. Kalau kuncinya nggak pas untuk gembok itu, ya gembok itu nggak akan kebuka. Sama dengan enzim sama substrat tadi. Kalau substrat itu nggak bisa menghasilkan produk kalau nggak pakai enzim yang sesuai. Yang kedua, teori induktif. Teori ini menjelaskan bahwa setiap reaksi enzim dipengaruhi oleh reduksi yang mengakibatkan sisi aktif yang semula tidak cocok menjadi cocok. Jadi menyesuaikan. Contohnya seperti ini. Ini yang gembok sama kunci tadi. Ini substrat A dan B, enzimnya ini yang C. Ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Ya, seperti ini nanti hasilnya apa? Bersatu. Ini kalau semangat ini bisa pecah karena tadi kerja enzim adalah bolak-balik. Produk akhir senyawa baru. Kalau seperti ini berarti ini adalah contoh dari kerja enzim yang kunci gembok. Kemudian yang kedua ini substrat sama sisi aktif enzim ini nggak sama. Ini kan bentuknya kan kerucut seperti ini, segitiga lancip. Sedangkan ini agak bulat. Yang sini kan agak seperti ini. Enggak, kalau kita masukkan ke sini tidak cocok. Apa yang terjadi? Enzimnya akan menyesuaikan. Sisi aktif berubah karena terinduksi substrat. Jadi dia itu menyesuaikan dengan bentuk substrat. Akhirnya apa? Bisa dihasilkan produk. Ya, meskipun tadi enzimnya sisi aktifnya nggak sama, tapi enzim bisa menyesuaikan. Jelas tadi enzim kalau saya jelaskan lewat dari seperti mungkin lama. Intinya tadi kerja enzim seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pengurahan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Tanpa adanya enzim, tubuh kita nggak bisa menghasilkan energi. Katabolisme di sini bisa katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, bisa katabolisme protein. Yang saya jelaskan pertama adalah katabolisme karbohidrat. Kalau dulu waktu kelas 2 kalian sudah membahas tentang proses pengolahan dari karbohidrat ya, amilum sampai yang paling kecil jadi monosakarida, glukosa seperti itu. Nah, setelah itu glukosa mau kemana kan? Glukosa nanti kita pecah lagi menjadi senyawa yang lebih kecil lagi, senyawa sederhana lagi dengan proses katabolisme. Katabolisme itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah respirasi aerob, berarti membutuhkan udara atau oksigen. Yang kedua anaerob, berarti tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob adalah respirasi yang menggunakan oksigen ya kan, untuk mendapatkan energi. Seperti ini. Proses katabolisme itu ada 4 langkah. Yang pertama adalah glikolisis ya, glikolisis. Terus yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga siklus Krebs. Yang keempat adalah transportasi elektron. Reaksi glikolisis ya, glukosa yang sudah dipecah-pecah
dari hasil dari karbohidrat yang kompleks itu menjadi glukosa pada saat pencernaan oleh berbagai enzim yang ada di lambung, kemudian di usus, akhirnya dapatkan glukosa. Nah, glukosa ini kemudian masuk ke dalam sel, tepatnya di dalam sitosol. Jadi kalau kalian dulu kelas 2 ada bab tentang sel, di sini ada nukleus, ada mitokondria, ada sitosol, ada ribosom, bagian Golgi dan lain sebagainya. Itu kan ada membran inti, ada membran mitokondria, ada badan sel. Nah, semuanya itu memiliki peran masing-masing. Nah, sitosol yang kalian mungkin anggap dulu itu cuma titik-titik dalam sel itu ternyata memiliki peran yang sangat penting. Prosesnya dalam katabolisme ini dalam sitosol. Pertama glukosa. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu menggunakan bantuan ATP. ATP itu adalah energi. Adenosin trifosfat. Dengan bantuan heksokinase. Heksokinase itu adalah enzim. Tanpa adanya ATP, energi dan enzim heksokinase, glukosa itu nggak bisa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Kemudian glukosa 6-fosfat dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kemudian direaksikan oleh enzim aldolase yang menjadi dehidrogenaseton dan glycerol dehidrofosfat. Enzim isomerase ini bisa merubah glyceraldehyde menjadi dehidrogenaseton dan bisa menjadi dehidrogenaseton menjadi glyceraldehyde fosfat. Jadi kerjanya adalah bolak-balik. Setelah itu, yang glyceraldehyde fosfat itu akan dirubah lagi menjadi 1,3 fosfoglycerat. Nah, dengan bantuan apa? Dengan bantuan enzim ini. Tirosa fosfat dehidrogenase dan 2-NAD. Nanti akan menghasilkan 2-NADH dan 1 fosfat. Ya, 2 fosfat. Kemudian lagi dari sini menjadi difosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglyceratinase juga menggunakan bantuan 2 ATP. Nah, 2 ATP ini sama enzim ini akan menghasilkan 2 ADP. ADP itu berarti adenosin di fosfat. Kalau tri itu 3, di itu 2. Nah, setelah itu 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat ini menggunakan bantuan enzim enolase dan akan mengeluarkan H2O, air. Ya. Setelah itu fosfoenol pirufat berubah menjadi asam pirufat dengan bantuan 2 ADP, kemudian akan menghasilkan 2 ATP. Jadi pada proses glikolisis ini energi yang dibutuhkan 2 ATP. Nah, di mana 2 ATP itu? Di sini. Nah, dibutuhkan 2 ATP. Energi yang dihasilkan 4 ATP plus 2 NADH. 4 ATP, dia menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Menghasilkan ATP. Ya. NADH, 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Ini. Oke. Selanjutnya adalah tadi kan hasil dari glikolisis adalah asam pirufat. Asam pirufat ini nggak cukup di sini. Kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini asam pirufat yang dihasilkan oleh glikolisis tadi itu akan kita rubah menjadi asetil CoA ya, dengan bantuan 2 NAD
dan koenzim A. Jadi enzimnya yang mereaksikan di sini asam pirufat menjadi asetil-CoA ini adalah koenzim A. Akan menghasilkan karbon dioksida dan 2 NADH. Proses ini berlangsung masih di sitosol. Ya, masih di sitosol. Nah, ini proses-proses yang lain. Ya, baik. Jadi glukosa, maltosa, glukosa, galaktosa nanti dirubah seperti ini. Ini kan proses glikolisis. Selanjutnya tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus Krebs tadi kan hasil dari glikolisis apa? Hasil dari glikolisis adalah asam pirufat. Kemudian hasil dari dekarboksilasi oksidatif adalah asetil-CoA. Asetil-CoA buat apa? Kemudian asetil-CoA menjadi bahan baku untuk tahap selanjutnya, tahap ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus asetil-CoA nanti akan bertemu dengan oksaloaksetat, akan menghasilkan koenzim A. Akan dirubah menjadi asam sitrat. Nah, di sini ada enzim yang bereaksi. Saya beri tanda tanya seperti ini, nanti tugas kalian untuk melengkapi. Bisa kalian cari di internet atau di buku paket kalian. Nanti ada enzim yang merubah. Jadi selain dengan bantuan tanpa bantuan enzim tersebut nggak akan berubah menjadi asam sitrat. Asam sitrat menjadi isositrat, itu juga ada bantuan enzim. Isositrat menjadi ketoglutarat, ini menggunakan bantuan NAD, ya, nanti akan menghasilkan CO2 dan NADH. Selain itu juga ada bantuan enzim. Saya kasih tanda tanya seperti ini, nanti kalian cari sendiri enzim yang bertugas di situ. Ketoglutarat akan menjadi suksinil-CoA, ini akan membutuhkan bantuan NADH lagi. Ya, nanti akan menghasilkan NADH plus CO2 lagi. Jadi karbon dioksida ini juga ada enzim yang mereaksikan di sini. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, nanti tugas kalian melengkapi siklus ini. Suksinil-CoA nanti juga ada enzimnya lagi. Di sini akan menghasilkan apa? ATP. Ya, sama GTP. GTP sama ATP itu sama. Nanti suksinat akan dirubah menjadi fumarat. Ini membutuhkan FAD, akan menghasilkan FADH. Ini juga membutuhkan enzim. Nanti kalian cari enzim. Fumarat menjadi malat, itu membutuhkan air H2O dan dengan bantuan enzim. Enzimnya nanti jadi ada banyak enzim sekali yang ikut bekerja dalam siklus Krebs. Malat menjadi oksaloaksetat, ini juga dengan bantuan NADH dan enzim. Nanti akan menghasilkan NAD. Nah, pada proses ini energi akhir pada siklus Krebs itu 2 GTP sama dengan ATP. Jadi ATP sama GTP itu sama. 1 GTP sama dengan 1 ATP. 2 GTP, 2 FADH, ya, dan 6 NADH. Di sini ada berapa NADH-nya? 1, 2, 3. Loh, Pak, di sini kok 6? Ya, ini 6, padahal ini kok 2. Karena apa? Karena glukosa itu bisa menghasilkan 2 asetil-CoA. Jadi prosesnya siklus Krebs itu berlangsung secara 2 kali. Sehingga kalau 1 kalinya itu cuma 1 ATP, 1 FADH dan 3 NADH. Kalau 2 kali berarti dikuadratkan, kan seperti itu. Nah, transport kalau tadi terdapat di mitokondria, selanjutnya ke transport elektron. Transport elektron itu cuma merubah FADH dan NADH menjadi ATP. Kalau 1 NADH
itu sama dengan 3 ATP, 1 FADH sama dengan 2 ATP. Jadi bisa kita hitung sendiri. Nah, ini proses keseluruhan. Jadi glikolisis, pada saat glikolisis 2 NADH plus 2 ATP. Jadi kalau 2 dikali 3 berapa? 6 tambah 2 8 atau 6 ATP ya. 2 NADH atau 6 ATP ini pada proses oksidasi dari pirufat atau dekarboksilasi oksidatif tadi. Kalau 2 ATP sama dengan 6 berarti 6 ATP. 6 sama 8 berapa? 14. Nah, pada saat siklus Krebs 6 NADH itu sama dengan 18 ATP karena kali 3, 2 ADH itu sama dengan 4 ATP plus 2 ATP sama dengan 24. 24 ini yang proses NADH sama FADH ini berlangsung dalam transportasi elektron akan dirubah menjadi ATP sehingga total keseluruhan adalah 38 energi. Satu molekul glukosa itu akan menghasilkan 38 energi. Makanya kita kalau nggak makan nanti kita nggak menghasilkan energi. Itu baru glukosa, belum yang protein sama lemak. Nah, untuk selanjutnya untuk protein dan lemak serta anabolisme kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.